Pada 23 Juli 2001, Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dimakzulkan dari tampuk kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau MPR RI selaku lembaga tertinggi negara saat itu melalui sidang istimewa. Padahal, dia baru menjabat sebagai presiden selama 21 bulan, terhitung sejak 20 Oktober 1999. Dulu, tak terbayangkan oleh siapapun Gus Dur bakal terpilih menjadi presiden saat itu. Pemilihan presiden menjadi milik berdua, antara Gus Dur yang mewakili Partai Kebangkitan Bangsa, atau PKB dan Megawati Soekarnoputri yang memimpin PDI Perjuangan. Banyak pihak mengira pertarungan akan dimenangkan oleh Megawati. Sebabnya, selain suara PDIP yang lebih besar dari PKB di pemilu, kondisi fisik Gus Dur kala itu sudah payah. Namun, tak disangka Gus Dur berhasil unggul dengan mengantongi 373 suara, 60 suara lebih banyak dari Megawati. Beberapa hari sebelum pemilihan presiden digelar, Gus Dur seakan mendapat dukungan penuh dari Amin Rais yang saat itu baru terpilih menjadi ketua MPR. Gus Dur betul-betul menjadi presiden. Sementara, Megawati yang terpilih jadi wakilnya. Jabatan Gus Dur baru menginjak bulan ke-21, kericuhan politik mulai menggoyangkan kursi kekuasaannya. Gus Dur diterpa sejumlah isu kontroversial. Salah satu yang paling kencang ialah tudingan panitia khusus DPR RI kepada Gus Dur atas dugaan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik atau Bulog sebesar $4 juta Amerika Serikat. Mendengar kabar ini, jelang tengah malam 22 Juli 2001, Gus Dur mengadakan pertemuan dengan salah seorang wasekjen PBNU yaitu Mas Duki Baidlawi dan 7 ulama sepuh di Istana Negara. Dikutip dari laman resmi PBNU, pertemuan kala itu berlangsung hikmat dan penuh haru. Gus Dur tak kuasa-kuasa menahan air matanya. Ia berkali-kali meminta maaf karena merasa tidak berterus terang ke para ulama mengenai situasi politik yang dihadapinya. Atas dorongan para ulama dan pengurus pondok pesantren, lewat tengah malam memasuki tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekret presiden. Maklumat itu memuat 3 poin utama yakni pembekuan DPR dan MPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, dan pembekuan Golkar. Langkah Gus Dur tersebut justru membuat parlemen kian meradang. Dekret itu tak memperoleh dukungan. Akhirnya, melalui sidang istimewa MPR yang dipimpin Amin Rais pada 23 Juli 2001, Gus Dur resmi dimakzulkan. MPR menarik mandat yang diberikan kepada Gus Dur dan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai pengganti presiden. Gus Dur dibanjiri simpati para pendukung. Di sejumlah daerah, simpatisan Gus Dur bahkan membentuk pasukan berani mati jika presiden keempat itu diturunkan. Menurut info yang beredar bahwa ada 300.000 relawan berani mati yang siap berangkat ke Jakarta untuk membela babak pluralisme tersebut. Namun, kala itu Gus Dur menahan masanya. Dia tidak mau ada kerusuhan, apalagi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Gus Dur pun meminta anaknya yaitu Alisa Wahid untuk membawa Sinta Nuriyah dan adik-adiknya pulang ke kediaman di Ciganjur, Jakarta Selatan. Dia mengaku tak bisa tenang jika keluarganya tetap berada di istana. Apalagi, cucu pertama Gus Dur yang tak lain adalah anak Alisa, baru berumur 40 hari. Namun, Alisa enggan meninggalkan ayahnya. Dia dihantui kisah Bung Karno yang diasingkan dan sulit bertemu keluarga jelang akhir kekuasaannya. Gus Dur dan putrinya pun berdebat sampai-sampai Alisa Wahid menangis karena tak mau pergi. Gus Dur berkata, keadaan sudah bahaya, biar bapak sendiri saja yang hadapi di istana. Lega, kekhawatiran Alisa Wahid rupanya tak jadi kenyataan. Kala itu, rakyat bahkan berbondong-bondong ke istana untuk melindungi ayahnya. Di hari pemakzulan, rakyat pula yang akhirnya mengawal Gus Dur angkat kaki dari istana presiden. Hingga Gus Dur turun tahta, kasus hukum yang dituduhkan kepadanya tak pernah terbukti. Bahkan, Jaksa Agung dan kepolisian sendiri sudah menyatakan bahwa Gus Dur tidak terkait dengan kasus yang dituduhkan kepadanya. Pasca peristiwa itu, dalam sejumlah kesempatan Gus Dur menyatakan bahwa yang menimpa dirinya murni persoalan politik kekuasaan yang dimanfaatkan oleh sejumlah orang. Oleh karenanya, upaya pelengseran ini merupakan tindakan inkonstitusional.